Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya akan sedikit mereview motor Honda Beat ISP tahun 2017 punya saya ini. Jadi sekarang ini lagi heboh ya motor yang patah rangka, khususnya motor yang menggunakan rangka ESAF. Tapi sebelum ke rangka ESAF, motor saya juga pernah mengalami yang namanya patah rangka guys. Jadi di bagian depan, bagian lehernya itu motor ini pernah mengalami patah ya, sehingga ambruk dan juga harus dinaikkan ke mobil lost bag guys. Mantap kan? Jadi sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang sekarang baru bermunculan. Motor ini juga padahal sering mengalami yang namanya patah rangka, walaupun ini belum ESAP. Rangkanya ini masih menggunakan rangka underbone guys ya. Jadi sedikit berbicara ya, jadi motor ini adalah all new Honda Beat ISP atau khususnya all new Honda Beat Sporty ISP tahun 2017. Untuk tipe mesinnya ini udah menggunakan mesin 4 tak guys ya. Selain itu kapasitas mesinnya ini 108,2 cc atau 110 cc, bisa dibilang seperti itu guys, kita bulatkan. Untuk power maksimalnya ini 7.500 rpm ya, torsi maksimalnya ini 6.500 rpm. Bahan bakarnya bisa menggunakan pertalite ataupun pertamax guys, seperti itu ya. Starternya ini ada pedal dan juga elektrik, artinya ada engkol dan juga ada starter yang sudah tidak kelihatan wujud tombolnya ya karena terhapus. Satu lagi, saya beli motor ini second ya, yang lumayan cukup mahal menurut saya. Rugi juga saya, soalnya bukan saya yang ngecek motornya. Kalau saya yang ngecek motornya ini kemungkinan harganya bisa lebih turun lagi, soalnya ini kabelnya saya cek di bagian belakang di sini guys ya, ini sudah banyak sambungan, bahkan soket-soketnya sudah tidak ada guys. Rugi banget saya beli motor 12 juta lebih tapi kabelnya ya seperti ini ya. Wajar ya, mungkin motor second, akan tetapi saya agak sedikit kecewa seperti itu guys. Selain itu ini tipe speedometernya udah digital analog ya. Ini di sini udah ada digitalnya guys ya. Di sini kilometernya, ini adalah kilometer ya atau speednya. Indikator speednya ini sudah menggunakan sensor di sini ya, ada sensornya sehingga tidak menggunakan di sini yang namanya kabel speedometer lagi di bagian depannya guys. Untuk suspensi depannya ini tipe teleskopik ya, seperti ini teleskopik. Kemudian yang patah rangka di sini guys ya, ini bagian lehernya tuh udah kelihatan berkarat banget. Jadi motor ini harus segera saya cat ulang untuk menghindari karatan yang berlebih. Ini juga udah disambung menggunakan besi pipah di dalamnya lagi, dan menurut saya ini agak sedikit papiweh ya, atau rada nyanggeyengnya atau kurang lempeng. Untuk panjangnya ini 1856 mm, kemudian lebarnya ini 666 mm dan tingginya 1068 mm guys. Tinggi joknya ini dari bawah ke atas ini 740 mm. Selain itu ini sepertinya standar 2-nya juga, bukan bawaan dari motornya, karena lumayan ini cukup tinggi banget ya. Kalau nggak salah motor Beat itu lebih rendah ya standar 2-nya. Ini tinggi banget sehingga ban belakangnya kelihatan ngacung guys. Untuk kapasitas tangkinya ini berapa ya? Kemungkinan di angka 4 literan ya. Ukuran ban depannya ini menggunakan 80/90. Tipenya sebetulnya tubeless ya, tapi saya pakai yang tubeless di sini. Boleh juga menggunakan tipe ban tube tipe ya. Ini adalah Aspira Maxio Techno yang bawaannya udah diganti ya, seperti itu guys. Untuk bagian ban belakangnya ini ukuran 90/90, tipenya sama, harusnya juga tubeless, dan itu banyak goresan-goresan mungkin akibat bengkel yang kurang begitu hati-hati guys ya. Jadi rada ngaco, bengkel di sini itu jarang menggunakan pelindung untuk mendongkel ban. Karpetnya juga udah diganti nih, mud flapnya udah saya ganti, soknya juga ini udah mati guys, akhirnya rada teas atau enggak gejluk-gejluknya nyari awak. Suspensi belakang menggunakan lengan ayun. Rem depannya ini cakram guys ya, bisa dilihat piringan cakramnya yang lumayan cukup kecil. Untuk bagian belakangnya
Ini masih menggunakan rem tromol dan berbunyi ciricit seperti itu kan. Oh, untuk keunggulannya motor ini kalau dibawa akselerasi ya lumayan cukup mantep untuk di trek lurus ataupun trek yang tidak begitu menanjak. Top speednya bisa sampai mentok di angka 100 sampai 110 guys. Jadi lumayan cukup kencang ya seperti itu. Sedangkan untuk tanjakan ini lumayan cukup lemot atau lelet. Kadang ada nyampe 80 atau paling rendah itu di angka 20 sampai 60 ya. Jadi standar rada ngeden itu motornya rada ngeden jadi kurang begitu bertenaga di tanjakan. Mungkin ini kiriannya belum saya upgrade ya. Karena ini motor standar banget guys. Selain itu minusnya di motor saya ini idlingnya udah nggak berfungsi guys. Jadi ini cuma pajangan karena kenapa? Karena kabelnya ini tadi banyak sambungan-sambungan yang seperti mungkin pernah mengalami konslet atau putus kabel sehingga bengkel asal main gunting main sambung ulang tapi tidak dirapihin kembali guys. Nah sorry lampu sennya nyala, ini udah digital dah bisa dilihat tapi digitalnya belum berwarna guys ya. Untuk akinya ditaruh di sini ya, untuk yang terbaru sih di sini di tengah guys. Jadi sikringnya ada yang menggunakan 5 ampere 10 sampai 15 ampere guys. Jangan sampai salah. Nah, selain itu minusnya lagi di sini guys. Tuh lihat kabelnya sudah pabaliut ya atau acak-acakan. Jadi saya agak sedikit kecewa dan sedikit harndeel ya. Kalau menurut HT dalam bahasa Sunda itu rada harndeel. Kusabab motornya ini sangat merugikan. Kenapa? Yang beli ini soalnya adik saya kemarin itu ya. Jadi pas saya cek begitu barang datang saya agak sedikit kecewa, bilangnya sih motornya bagus ternyata yang ngeceknya asal-asalan guys. Aduh puyeng lah pokoknya mah. Jadi ini ada idling nggak berfungsi ya percuma ya, harus ganti kabel bodi sepertinya. Selain itu minusnya lagi di sini ini ya kurang kencang kabel gasnya, harus saya bongkar dulu, saya kencengin sendiri aja lah gampang. Untuk rangkanya kita cek apakah sudah berkarat, ternyata lumayan cukup oke sih untuk segini ya, beda dengan rangka-rangka yang sekarang mudah berkarat dan mudah patah. Tapi ini juga pernah patah sehingga saya menjadi anak-anak banget ya. Untuk kapasitas penumpang nih guys ya, kalau untuk 2 orang sih oke-oke aja untuk badan yang kurus, tapi untuk badannya dua-duanya misalnya berat ya sampai 80 ini motor sangat sempit banget guys. Selain itu untuk yang kurus juga untuk bagian dek depannya ini menurut saya lumayan cukup kurang ya. Dan kapasitas bagasinya juga lumayan cukup kecil sehingga helm ini nggak bakal muat guys. Untuk menaruh barang-barang ya lupa di sini. Ini mentok kalau bawa karung, karena biasanya ke rumah mertua itu bawa karung dari rumah mertua. Ini dek bawahnya lumayan cukup sempit, ataupun karena sekarang musim kemarau saya sering bawa kompan di sini 2. Ini lumayan kurang begitu presisi ya, sehingga rada susah, agak susah banget. Jadi kesimpulannya untuk masalah akselerasi ini nyaman banget di trek lurus ataupun di jalan yang mendatar guys. Sedangkan untuk kekurangannya motor ini sangat kurang bertenaga di tanjakan. Ya mungkin itu saja. Jadi motor yang pernah patah rangka ini saya las ulang di bengkel terdekat menggunakan las listrik dan juga lumayan memakan biaya yang cukup menguras kantong seperti itu guys. Ini sisa 2000. Ya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor yang pernah patah rangka.